Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan podcast Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kurma, Kajian Ramadan. Telah hadir di tengah kita yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tajul Arifin MA yang akan memberikan kita pencerahan terkait bagaimana menjadi ciri orang yang bertakwa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Sehat ya, Prof? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana Bapak Dewi? Alhamdulillah Prof. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini bahwa Ramadan itu untuk membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana untuk menggapai ketakwaan itu sendiri? Mungkin kita akan dengarkan bersama pemaparannya dari yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tajul Arifin. Silakan Prof. Terima kasih Bu Dr. Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi amali syari'atil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Surat Ali Imran ayat 133. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini kita berada di hari yang ke-12 di bulan Ramadan, diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di berbagai aspek kehidupan kita, terutama kemudahan di dalam menjalankan berbagai ibadah. Itu terjadi hanya karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekuat apapun upaya yang kita lakukan, keinginan yang besar yang kita miliki tidak akan pernah terwujud. Berpadu antara usaha kita dan pertolongan Allah itulah mewujud di dalam berbagai prestasi dalam menjalani ibadah Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan memperoleh syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus Ibu Dr. Dewi yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kenapa itu perlu disampaikan? Karena kita perlu melakukan introspeksi. Adakah ciri-ciri itu sudah eksis di dalam diri kita? Kalau sudah, alhamdulillah, dan kita harus berupaya untuk menjaga sebaik mungkin. Dan kalau belum, tidak usah kita pesimis, karena kita tengah menjalankan ibadah saum yang tujuan puncaknya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah telah berfirman bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh orang-orang yang menjalankan ibadah saum
sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun. Di dalam tata bahasa Arab, Ibu Dewi, la'alla itu maknanya litaraji, harapan, dan harapan yang real, harapan which is possibly will be achieved by anybody, harapan yang akan bisa diwujudkan oleh siapapun yang berupaya menjalani upaya untuk mencapai harapan itu. Lawan dari litaroji itu litamani. Jadi berharap, berangan-angan, tetapi angan-angan itu sesuatu yang tidak mungkin, which is impossible, yang tidak mungkin untuk bisa diwujudkan. Jadi kalau yang tamanni itu misalnya kita bercita-cita ingin menjadi seorang nabi, itu tidak mungkin karena sudah ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk menjadi orang yang bertakwa, itu mungkin. Karena Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa, antara lain adalah menjalankan seluruh ibadah di bulan Ramadan. Ada puasanya, ada sholat tarawihnya, ada sedekahnya, ada infaknya, ada tadarusnya, ada zikirnya, ada berdoanya. Bahkan kata Nabi, bagi orang yang mampu secara materi, sungguh diutamakan kalau mampu melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Nah, itulah keutamaan di bulan Ramadan, dan ini sebuah jalan untuk setiap individu agar bisa mencapai derajat takwa. Kenapa derajat takwa ini perlu dicapai oleh kita? Sebab tadi di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Dan proses untuk mencapai takwa itu adalah salah satunya menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini. Adakah ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135 itu sudah eksis di dalam diri kita? Kalau sudah, alhamdulillah, dan kita menjalani ibadah puasa, berarti ketakwaan kita akan semakin meningkat. Bu Dr. Dewi, apa itu ciri-ciri itu? Yang pertama di dalam ayat 134 dikatakan, ya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri orang yang bertakwa itu yang pertama adalah bahwa dia itu senantiasa mau berinfak, walaupun baik dalam keadaan lapang, serba ada, serba banyak, maupun dalam keadaan sempit, kesulitan. ASN itu biasanya di awal bulan kan dalam keadaan lapang, uangnya masih banyak, setelah gajian. Tapi biasa di akhir bulan, settingnya itu sudah menurun. Nah, orang yang takwa itu baik di awal bulan maupun di akhir bulan, di dalam totalitas kehidupannya, apakah dia dalam keadaan serba lapang ataupun sedang serba kesulitan, dia terus menjalankan infak, sedekah. Di situ menggunakan fi'il mudhari, Bu Dr. Dewi, alladzina yunfiquna. Jadi fi'il mudhari itu di dalam bahasa Inggris itu simple present. Simple present itu digunakan untuk menyatakan perbuatan yang terus terjadi berulang-ulang. Jadi berinfak itu sepanjang kehidupan.
Jadi orang yang bertakwa itu dia selalu infak. Jadi begitu menerima gaji menghadapi tanggal 1 itu malamnya dia sudah berpikir besok itu kita akan berinfak kepada siapa, mau menginfakkan apa, mau berapa. Itu orang yang bertakwa. Jadi sekarang saja misalnya kita belum menerima THR, Dr. Dewi, sudah terpikirkan ya? Sudah terpikirkan, dia bikin rencana. Baik. Ini THR ini mau dibagikan kepada siapa? Kan kita sudah dianggap cukup, kemudian mau diberikan kepada siapa THR ini? Sudah bikin list dari sekarang. Ini si A sekian, si B sekian, tentu ke orang terdekat kita dulu, ya. Itu orang yang takwa itu ciri yang pertama. Ciri yang pertama itu continuously senantiasa berinfak. Baik. Jadi bukan meminta, orang yang takwa itu memberi. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Meskipun dalam kondisi sempit, dia mengasihi. Masih memberi ya, Prof ya. Mungkin dia kalau pada saat lapang mengasihinya banyak, pada saat sempit mengasihinya jadi kurang banyak. Dikondisionalkan. Atau bahkan di awal bulan mengasihinya dalam bentuk uang, di akhir bulan dalam bentuk senyuman. Jadi ibu-ibu yang suaminya dosen, ya bisa berinfak kepada suaminya di akhir bulan itu. Meskipun dengan senyuman ya. Dengan senyuman. Itu luar biasa. Jadi jangan cemberut di akhir bulan itu, tapi bersedekahlah dengan apa yang kita bisa. Do what we can do. Lakukan apa yang kita bisa. Ya. Nah, jadi memberi. Bagaimana kalau maunya bisanya dia hanya minta, belum bertakwa. Belum pada kondisi ciri yang tadi. Belum pada ciri itu ciri yang diberikan oleh Allah. Ciri yang pertama. Apalagi kalau dia ngambil. Nah, kalau minta beda dengan ngambil. Beda. Minta itu seizin yang punya. Betul. Tapi kalau ngambil tidak seizin yang punya. Ya. Kalau suka ngambil, itu jauh sekali dari ketakwaan. Apalagi kalau mengambilnya itu bukan dari individu. Kalau saya mengambil dari punya Bu Dewi, kemudian keesokan harinya saya bertaubat, Bu Dewi, mohon maaf saya pernah mengambil uang Bu Dewi, 50.000 rupiah dari tas Bu Dewi. Saya akan ganti dan mohon Ibu memaafkan. Gampang kalau dari individu. Tapi kalau mengambilnya dari uang kas negara, gimana kepada siapa kita? Mau minta maafnya. Susah. Ini saya mintanya ke Bu Dewi, minta maaf kata Bu Dewi. Oke, ketika mau diganti kata Bu Dokter Dewi, nggak bisa, Prof. Buat Prof aja. Kebaikan saya punya, Ibu Dewi lebih punya kebaikan banyak karena sudah selesai urusan dan sudah menginfakkan. Itu yang pertama. Jadi betul-betul kita setiap waktu inginnya memberi, bukan memotong, bukan. Nah, itu ciri yang pertama. Yang kedua ini, Prof? Ciri yang kedua adalah di dalam ayat itu dikatakan wal qadhiminal ghaidha. Individu yang bertakwa itu cirinya itu dia mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan amarah. Bahkan dia tidak pernah marah. Di bulan Ramadan kalau ingin marah, kata Nabi, katakan anak imun, ya. Saya ini orang yang sedang berpuasa. Tapi jangan di bulan Ramadan saja. Sebab orang yang sukses di dalam menjalani Ramadan itu bekasnya membekas until the next Ramadan. Untuk 11 bulan. 11 bulan kemudian. Jadi masuk ke bulan Ramadan. Sehingga betul-betul apa yang dikatakan Nabi, fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu dibukakan pintu surga. Maknanya adalah bukan hanya di bulan Ramadan pintu surga dibukakan, tetapi bagi orang yang sukses menjalani Ramadan, dia mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mengisi bulan Ramadan, ya, maka anytime he or she die, kapan saja dia meninggal, ketika sampai ke bulan Ramadan yang akan datang, di antara Ramadan itu, maka dia akan masuk ke dalam surga karena bagi dia pintunya terbuka. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga itu wal afina anin nas, ya. Dia
selalu memaafkan kepada orang lain yang melakukan kesalahan kepada dirinya. Kalau ada orang masih punya sifat dendam, itu belum bertakwa, masih jauh dari ketakwaan. Jadi dia selalu memaafkan. Aku memaafkanmu. Engkau kemarin tidak memilihku, tapi aku telah memaafkan sehingga sekarang engkau akan aku raih menjadi mengisi jabatan ini. Kalau mau menerima diterima, kalau tidak mau ya menolak. Kalau masih ada orang hanya karena beda pilihan, kemudian dia dendam, wah jangan dijadikan pejabat menjadi camat ini, karena kemarin waktu pemilu itu dia tidak memilih kami. Itu dendam. Artinya dia tidak memiliki ciri orang yang tidak, masih jauh dari masih orang yang jauh. bertakwa ya. Jadi kalau masih ada dendam, apalagi dendam di seumur hidup, berbahaya. Di dalam Islam itu, Bu Dr. Dewi, dendam, bermusuhan lewat 3 hari saja, itu sudah diharamkan. Dan kalau dia mati ketika mendendam orang lain di atas 3 hari, maka dia dikatakan mata maitatan jahiliyatan. Itu berat. Jadi kita harus betul-betul pemaaf kepada manusia. Ini ciri yang keempat ya. Ciri yang ketiga. Tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Nah, ya, ini karena harus dipersingkat. Yang keempat cirinya itu adalah idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau dia melakukan kesalahan, dia selalu cepat ingat kepada Allah, kemudian beristighfar, mohon maaf kepada Allah. Jadi tidak berlama-lama di dalam kesalahan ya. Mendolimi diri sendiri itu termasukलima orang lain, itu mendolimi diri sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima adalah di dalam ayat yang tadi dikatakan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi dia tidak tetap menjalankan kesalahan yang pernah disalahkannya. Yang pernah dia jalankan dan dia tahu salah, stop di situ. Itu namanya taubatan nasuha. Jadi orang yang bertakwa itu kalau dia melakukan kesalahan, memohon ampunan kepada Allah dan menyetop pekerjaan yang salah itu, tidak pernah mengulanginya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tajul Arifin MA, bahwa saum ini tujuannya adalah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan beliau tadi sudah menyampaikan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah senantiasa berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit, mengendalikan hawa nafsu atau emosi. Yang ketiga, selalu memaafkan setiap kesalahan orang lain, tidak pendendam. Dan keempat, jika dia disakiti maka kemudian dia senantiasa beristighfar, mengingat Allah. Dan yang kelima, dia tidak pernah membuat kesalahan yang sama yang berulang, sehingga kemudian dia selalu mengingat Allah dan melakukan taubat nasuha. Nah, Prof, bagaimana kiat supaya kita mencapai ciri-ciri yang tadi ya, Prof ya, jadi di bulan Ramadan ini kan kita membiasakan diri untuk sampai pada puncak ketakwaan itu, Prof. Ada kiat seperti apa, Prof, supaya kita menjadi istiqomah untuk menjalankan ciri-ciri yang tadi, Prof? Bagus, pertanyaan sangat bagus ya. Yang pertama, langkah yang harus dijalani oleh kita adalah menyiapkan ilmunya. Jadi menjalani Ramadan itu tidak bisa tanpa ilmu. Jangan hanya sekedar menjalankan saum, hanya sekedar saum saja gitu orang ya. lain, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu, betul. Sebab dengan ilmu nanti amal perbuatan kita akan berbuah, akan bermakna. Betul. Ya. Tapi kalau tanpa ilmu itu ngambang, bahkan marfudatun la tuqbal. Ya. Satu. Yang kedua, kita harus bermujahadah. Harus bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Betul. Jangan asal kita lewati aja. Ya. Kita harus punya target. Ya. Dan jadi yang hanya bukan menunggu buka puasa. Bukan, harus punya target, sungguh-sungguh mengisi dengan sungguh-sungguh baik. mengisi, Ya.
isi sesuai dengan tuntunan Rasul dan dengan ilmu itu. Dan yang terakhir, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, kita banyak memohon atau berdoa kepada Allah. Ilmu, mujahadah, memohon kepada Allah. Luar biasa. Tadi kiat yang disampaikan oleh Prof, ilmu, bersungguh-sungguh dan dikat ya nanti. Ilmu, bersungguh-sungguh dan apa Prof tadi? Satu, menyiapkan ilmu, menyumbangkan ilmu. Dua, bersungguh-sungguh dan berdoa. Allah Akbar, istighfar. Ingat kelas yang jam ketiga. Bentar Pak Amin, Katia Pak Amin. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Prof bahwa bagaimana kita bisa istiqomah, bisa menjalankan ibadah saum ini untuk bisa mencapai derajat ketakwaan kita. Tentu saja menjalankan saum harus dengan ilmu. Dan kemudian melakukan saum harus dengan cara bersungguh-sungguh dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa kepadanya. Terima kasih Prof, mungkin bisa ditutup dengan doa. Kita tutup dengan doa yang pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, semoga nanti bisa Sama-sama. bertemu lagi di podcast dengan tema yang lain ya Prof. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi telah disampaikan terkait dengan ciri orang yang bertakwa. Akhirnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.